got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it come out, got 3 whole thoughts, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rosalinda Teresia Jeromoron dengan NIM 8420223004. Saya sekarang semester 5. Saya dari program studi pendidikan matematika Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu nilai UAS dengan mata kuliah Laboratorium Matematika dengan dosen pengampu Ibu Wilmince Munarika Donanda Elizabeth Lepangkelen, MPD. Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Namun, pada video pembelajaran kali ini agak sedikit berbeda karena di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal yang berkaitan dengan relasi dan fungsi namun menggunakan alat peraga. Oke, baik teman-teman bisa perhatikan di sini saya sudah membuatkan alat peraga, yang mana alat peraga ini saya beri namakan dengan papan relasi dan fungsi. Oke, baik teman-teman, sebelum kita masuk ke contoh soal yang berkaitan dengan relasi dan fungsi, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang relasi dan fungsi. Jadi untuk relasi itu sendiri adalah hubungan antara himpunan A dan himpunan B, yang mana himpunan A memiliki pasangan pada himpunan B, yang mana himpunan A ini bisa memiliki pasangannya, anggotanya atau hubungannya ke anggota B ini bisa lebih, teman-teman. Kemudian untuk fungsi atau pemetaan, yang mana himpunan A ke himpunan B, namun hubungan dari himpunan A ke himpunan B ini memiliki tepat satu anggota saja. Itu berkaitan dengan fungsi. Jadi mereka antara relasi dan fungsi, mereka dua sama-sama memiliki hubungan, namun fungsi dia hanya memiliki tepat satu anggota saja pada himpunan B. Jadi himpunan A ini memiliki tepat satu anggota pada himpunan B. Kalau relasi itu bisa memiliki hubungan yang lebih dari satu anggota, teman-teman. Nah, itu dinamakan relasi. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita ke contoh soal, yang mana contoh soal ini kita menyelesaikannya menggunakan alat peraga. Jadi sebelum masuk ke contoh soal, terlebih dahulu saya memberikan sedikit penjelasan terkait tentang alat peraga ini, teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan di sini alat peraga untuk relasi. Ini untuk alat peraga ini diagram panah untuk relasi. Kemudian ini diagram panah untuk fungsi. Jadi teman-teman, pada relasi dan fungsi, yang mana penyelesaiannya itu bisa menggunakan 4 cara, yang mana relasi itu ada diagram panah, kemudian ada pasangan berurutan, kemudian ada tabel, dan yang keempat ada diagram kartesius. Namun pada video kali ini saya juga menjelaskan hanya satu cara dalam menyelesaikan relasi, yang mana di sini saya menggunakan diagram panah. Jadi di sini untuk diagram panahnya, di sini untuk lingkaran pertama ini saya misalkan dengan himpunan A, kemudian ini untuk himpunan B. Kemudian teman-teman perhatikan, di sini ini saya buat kotak, yang mana ini kotak untuk himpunan A, anggota dari himpunan A, kemudian kotak kedua ini untuk anggota himpunan B, tapi untuk relasi saja. Kemudian di tengah ini, kotak yang berada di tengah ini adalah
anak panah yang sudah saya buat. Kemana nanti anak panah ini digunakan untuk menghubungkan dari himpunan A ke himpunan B. Kemudian himpunan A untuk fungsi. Jadi di sini juga saya membuat kotak, yang mana di sini kotak ini memuat anggota-anggota dari himpunan A. Kemudian kotak yang kedua untuk himpunan B untuk fungsi. Saya juga membuat kotaknya ya teman-teman, supaya memisahkan antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Nah, ini untuk fungsi. Jadi di sini saya mempunyai salah satu contoh soal. Jadi oke, baik teman-teman, di sini saya mempunyai salah satu contoh soal. Di sini diketahui Pak Luis ini mempunyai 4 orang anak, yang mana anaknya yang pertama bernama Marlina, yang kedua Inke, yang ketiga Ika, dan yang keempat Odi. Anak-anak dari Pak Luis ini mempunyai makanan kesukaan, yang mana Marlina ini mempunyai makanan kesukaan. Marlina ini mempunyai makanan kesukaan yaitu nasi goreng dan mie ayam. Kemudian anak Pak Luis yang kedua itu menyukai makanan kesukaannya yaitu bakso. Kemudian untuk Ika makanan kesukaannya nasi ayam, dan makanan kesukaan untuk Odi adalah bakso. Jadi di sini kita misalkan himpunan A adalah nama anak. Jadi kita buat diagram panahnya. Kemudian untuk himpunan A ini kita misalkan nama anak dari Pak Luis. Kemudian himpunan B ini kita misalkan dengan makanan kesukaan. Jadi teman-teman perhatikan, himpunan A ini kita masukkan nama-nama anak. Jadi di sini nama anak untuk Pak Luis yang pertama adalah Marlina. Jadi kita ambil anggota yang sudah saya buat pada kotak pertama pada himpunan A. Di sini teman-teman bisa lekatkan nama pertama untuk anggota himpunan A. Kemudian nama kedua untuk anggota himpunan A yaitu Inke. Jadi teman-teman lekatkan nama ini pada himpunan A. Kemudian untuk nama yang ketiga anak dari Pak Luis yaitu Ika. Kemudian anggota himpunan A yang keempat untuk nama anak yaitu Odia. Oke teman-teman, seperti ini ya teman-teman. Jadi kita masukkan nama anak untuk dari soal tadi itu kita misalkan pada himpunan A. Di sini saya sudah lekatkan nama-nama anaknya. Kemudian makanan kesukaannya yaitu nasi goreng. Ada berapa tadi? Nasi goreng. Makanan kesukaan itu ada nasi goreng, ada nasi ayam, kemudian bakso dan ayam. Jadi kita lekat yang pertama yaitu untuk
goreng. Kemudian makanan kesukaan yang kedua adalah mie ayam. Kemudian makanan kesukaan yang ketiga adalah bakso. Kemudian makanan kesukaan yang keempat adalah nasi ayam. Oke, baik teman-teman. Jadi anggota himpunan A itu ada Marlina, Inke, Ika, dan Odilia. Kemudian untuk anggota himpunan B kita misalkan dengan makanan kesukaan ada nasi ayam, nasi goreng, mie ayam, dan bakso. Kemudian hubungan yang mana tadi dikatakan bahwa nama anak dari Pak Luis yang pertama adalah Marlina. Marlina ini menyukai makanannya adalah makanan kesukaannya adalah nasi goreng dan mie ayam. Jadi di sini kita ambil anak panah yang pertama. Kemudian kita buat anak panah dari himpunan A ini ke himpunan B. Dimana dari nama anak dari Marlina ini jadi dari himpunan A, mana dari Marlina ini dia menyukai makanan kesukaannya adalah nasi goreng dan mie ayam. Jadi kita buat anak panahnya 2 untuk himpunan A. Inke itu dia menyukai makanan kesukaannya adalah bakso. Jadi kita buat anak panah dari himpunan A ini ke himpunan B. Namun pada himpunan A itu nama anak itu Inke. Kemudian Ika itu dia menyukai makanan kesukaannya adalah nasi ayam. Jadi kita buat anak panah dari himpunan A ini juga ke himpunan B. Kita tusuk nama anak pada Ika ke himpunan A, ke himpunan B. Jadi nama Ika ini dia anak panahnya ke himpunan B pada makanan kesukaannya pada nasi ayam. Kemudian Odilia ini dia menyukai makanan kesukaannya adalah bakso.
Oke, baik teman-teman. Jadi terbukti bahwa relasi tadi dia memiliki banyaknya anggota pada himpunan. Maaf teman-teman, jadi relasi itu dia bisa memiliki lebih pasangan pada himpunan B. Jadi himpunan A ini dia bisa memiliki pasangan lebih pada himpunan B. Di sini teman-teman perhatikan, Marlina dia bisa memiliki lebih dari makanan. Di sini dia memiliki 2 makanan kesukaan, yaitu ada nasi goreng dan mie ayam. Kemudian Ika dia menyukai makanan kesukaannya adalah nasi ayam. Kemudian Inke dan Odi kedua menyukai makanan kesukaan yang sama, yaitu bakso. Jadi bisa dikatakan bahwa relasi adalah hubungan antara himpunan A ke himpunan B, yang mana himpunan A bisa memiliki banyaknya anggota pada himpunan B. Oke, itu untuk contoh soal yang berkaitan dengan relasi teman-teman. Pertama untuk fungsi. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita lanjut ke soal yang pertama untuk fungsi. Oke, baik teman-teman. Di sini diketahui untuk soal yang berkaitan dengan fungsi adalah di sini misalkan himpunan A itu 1, 2, 3 dan himpunan B 1, 2, 3, 4. Fungsi atau pemetaan untuk fungsi A, himpunan A ke himpunan B, yaitu 1, 2, 2, 3, dan 3, 4. Buatlah diagram panah untuk fungsi tersebut. Oke, baik teman-teman, di sini saya sudah membuatkan diagram panah untuk fungsi, seperti sudah dijelaskan awal tadi teman-teman. Di sini diketahui tadi bahwa pada himpunan A itu dia memiliki anggota yaitu 1, 2, 3. Jadi di sini kita ambil anggota himpunan kotak ini, kotak pada himpunan A ini, kita ambil anggota dari himpunan A. Yang pertama tadi ada 1. Kemudian anggota himpunan A yang kedua adalah 2. Kemudian anggota himpunan A yang ketiga yaitu 3. Kemudian diketahui untuk anggota himpunan B yaitu 1, 2, 3, dan 4. Oke, baik teman-teman, setelah kita pasangkan setiap elemen dari anggota himpunan A dan himpunan B, kita hubungkan anggota himpunan A ini ke himpunan B. Di sini diketahui soal tadi bahwa himpunan A ini
D. Teman-teman, ini adalah hubungan dari himpunan A dan himpunan B. Pada video tadi bahwa saya sudah jelaskan bahwa relasi dia bisa memiliki anggota memiliki banyaknya anggota pada himpunan D hubungannya. Sedangkan untuk fungsi dia memiliki tepat satu anggota pada himpunan D. Itu dia dinamakan fungsi. Jadi fungsi itu dia hanya memiliki tepat satu anggota pada himpunan D. Himpunan A ini dia cuma memiliki satu anggota pada himpunan B saja, sehingga dia dinamakan dengan fungsi. Oke, baik teman-teman, teman-teman juga bisa mengetahui bahwa untuk daerah asal itu disebut juga daerah kodomain pada himpunan A. Kemudian daerah kodomain yaitu untuk daerah awal dan daerah range atau daerah hasil. Jadi daerah hasil itu berada pada daerah himpunan B, teman-teman. Jadi seperti itu penjelasan saya terkait contoh soal yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Baik teman-teman, sekian dari video saya. Sekian dan terima kasih. Dah semuanya.